Halo semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangsa Indonesia lahir dengan perbedaan, namun jangan sampai runtuh karena perbedaan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia dibentuk sebagai negara hukum yang berpegang teguh pada Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hukum menjadi pedoman utama penyelenggaraan negara, sesuai prinsip kedaulatan hukum yang menjadikan hukum sebagai sumber kedaulatan. Negara hukum di Indonesia adalah konsep hukum yang berakar dari nilai-nilai Pancasila, bukan sepenuhnya mengikuti model Rechtsstaat di Eropa ataupun rule of law di negara-negara yang bahasa dan budayanya dipengaruhi oleh Inggris dan Jerman, atau lebih dikenal sebagai Anglo-Saxon. Di Indonesia, hukum harus adil dan mencerminkan nilai-nilai luhur, termasuk melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan persamaan di mata hukum. Namun, hak-hak ini diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga kepentingan bersama. Negara hukum Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan semangat gotong royong. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Pemerintah melindungi hak rakyat dan memastikan kebijakan yang adil, sementara penegak hukum bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Meskipun unsur-unsur seperti pemisahan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan keadilan diambil dari konsep Rechtsstaat dan rule of law, pendekatan tersebut diadaptasi kembali dengan budaya Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan, dan kesejahteraan sosial. Adapun konsep hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum Indonesia. Hak asasi manusia yang dalam bahasa Inggris disebut dengan human rights dan dalam bahasa Belanda mensenrechten merupakan prinsip-prinsip normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin peluang bagi setiap individu dalam menjaga harkat dan martabatnya. Istilah asasi sendiri berasal dari leges fundamentalis atau hukum dasar yang dalam bahasa Belanda disebut Grundrechten, bahasa Jerman Grundrecht, dan bahasa Inggris Basic Right. Human rights memiliki cakupan lebih luas daripada basic rights karena melindungi individu dari penindasan baik oleh negara maupun pihak lain, sedangkan basic rights hanya fokus pada perlindungan dari penindasan oleh negara. Selanjutnya, ada beberapa ciri utama mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, melekat pada diri manusia sejak lahir. Artinya, HAM bukan diberikan oleh negara atau lembaga lain, tetapi sudah ada sejak kita lahir sebagai manusia. Kedua, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Artinya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, ataupun latar belakang lainnya. Ketiga, bersifat universal dan tidak dapat dibagi, yang artinya HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia di seluruh dunia. Tidak ada satupun hak yang lebih penting daripada yang lainnya. Keempat, bersifat supralegal, artinya HAM berada di atas hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia. Artinya hukum positif tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Kelima, saling terkait. HAM saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Pelanggaran terhadap satu hak dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak lainnya. Keenam, bersifat transendental. Artinya, HAM berasal dari nilai-nilai dasar kemanusiaan yang bersifat universal dan abadi. Contohnya, nilai keadilan, kasih sayang, dan kebebasan yang menjadi dasar HAM tidak akan pernah berubah. Ada 3 elemen yang saling terkait dan menjamin berjalannya pemerintahan yang adil dan berdasarkan hukum. Yang pertama ada supremasi hukum. Di Indonesia, hukum adalah yang paling berkuasa, bahkan di atas pemerintah. Semua harus patuh di hadapan hukum.
dan pelanggaran hukum akan dihukum. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diperkuat kembali oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Semua warga negara Indonesia sama di mata hukum, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu pelindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia berkomitmen melindungi hak asasi manusia warganya, terbukti dari berbagai aturan dan lembaga seperti Komnas HAM yang mengawasi pelanggaran HAM. Perlindungan HAM adalah bagian penting dari negara hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara tegas mengatur berbagai hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Di Indonesia, hak asasi manusia diimplementasikan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di dalamnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan landasan hukum utama dalam melindungi dan menegakkan hak-hak dasar setiap individu di Indonesia. Aspek yang diperhatikan di dalamnya meliputi yang pertama, jaminan hak asasi manusia, dan yang kedua, mekanisme perlindungan dan penegakan. Di dalam jaminan hak asasi manusia terdapat 3 poin utama. Yang pertama, hak untuk hidup, di mana setiap individu berhak untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari penyiksaan, kebebasan beragama, bebas dari perbudakan, pengakuan sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, serta kebebasan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu hak sipil dan politik. Di dalam hak sipil dan politik, setiap individu mendapatkan kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, berorganisasi, serta berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang ketiga, hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana setiap individu berhak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, dan standar kehidupan yang memadai. Selanjutnya, mekanisme perlindungan dan penegakan. Di sini ada 3 objek. Yang pertama adalah Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana ini merupakan sebuah lembaga pengawas independen yang menerima pengaduan dari masyarakat, berperan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menyelidiki temuan dugaan tersebut. Yang kedua ada Pengadilan HAM. Ini dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Objek yang ketiga yaitu peran masyarakat, di mana masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau langsung kepada pihak-pihak berwenang. Di dalam penegakan HAM sendiri, tentunya terdapat beberapa tantangan di dalamnya. Di sini kami menyajikan 8 tantangan. Contohnya yang pertama itu adanya impunitas, di mana impunitas ini merupakan pelanggaran HAM yang tidak diadili dengan adil oleh penegak keadilan. Contoh yang kedua yaitu adanya keterbatasan sumber daya. Ini dapat menghalangi efektivitas Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, kebijakan yang kontroversial. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tentu ini menjadi tantangan yang sangat besar. Yang keempat, adanya koordinasi dan sistem pengaduan yang belum optimal. Ini juga mengakibatkan proses penanganan kasus yang kurang efisien.
Tantangan yang selanjutnya terus berkenaan dengan kurangnya keoptimalan dalam penegakan HAM sendiri. Di antaranya ada tindak lanjut rekomendasi dan mediasi. Di sini dapat mengurangi efektivitas dalam menjalankan solusi yang disepakati. Yang keenam ada komunikasi dan rekomendasi yang mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan rekomendasi tersebut. Yang ketujuh, kurangnya kajian dan penelitian dalam pelaksanaan HAM. Ini tentunya mengakibatkan kurangnya data dan analisis yang mendukung upaya penegakan HAM tersebut. Yang terakhir adanya kekurangan dalam pembentukan, perubahan, dan pencabutan UU yang berperspektif pada HAM, mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap aspek HAM dalam pembatalan undang-undang tersebut. Karena terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hak asasi manusia, tentunya kita perlu menemukan beberapa solusi atau upaya dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama, yaitu ada penguatan lembaga penegak hukum dalam pengembangan standar operasional prosedur atau SOP yang berorientasi pada HAM. Yang kedua, peningkatan efektivitas pengadilan hak asasi manusia. Hal ini sangat penting. Dan yang ketiga, adanya peningkatan anggaran Komnas HAM dan lembaga penegak hukum lainnya. Yang keempat, adanya pengembangan sumber daya manusia. Adanya kerjasama antara lembaga HAM dan lembaga penegak hukum lainnya untuk terus memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus HAM. Yang keenam, peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketujuh, peningkatan keterlibatan media massa dalam penyebaran informasi tentang hak asasi manusia. Tentunya, media massa sangat penting dalam kita mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi-informasi terkait hak asasi manusia. Yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu peningkatan peran organisasi masyarakat atau ormas dalam menjalankan rekomendasi lembaga HAM melalui advokasi, kampanye, dan program-program sosialisasi lainnya. Demikian adalah pembahasan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di konten-konten selanjutnya.